Impian Gus Dur dan Ahok soal FPI akhirnya dieksekusi Jokowi dengan brilian. Berita mengenai pembubaran dan pelanggaran FPI ini masih akan panas selama beberapa waktu ke depan. Tapi ini adalah kabar baik bagi kita. Anggap saja ini masa bahagia dan layak dirayakan dengan semangat pada waktu awal tahun baru ini. Masyarakat banyak yang sudah menginginkan agar ormas ini dibubarkan atau ditumpas habis. Alasannya sudah sering membuat keresahan dan mengganggu kenyamanan. Tapi mimpi ini seringkali berakhir dengan kekecewaan karena tidak kunjung dibereskan, bahkan cenderung dibiarkan. Bukan hanya masyarakat yang ingin FPI dibubarkan. Tercatat ada 2 orang yang lantang meneriakkan pembubaran FPI ini. Salah satunya adalah Gus Dur. Pembubaran FPI ini adalah impian lama Gus Dur yang belum sempat direalisasikan pada waktu itu. Menurut Guntur Romli, Gus Dur sudah lama ingin FPI bubar. Pembubaran ini dia sebut juga sebagai momentum untuk mendoakan Gus Dur yang tepat 11 tahun lalu meninggal. Doa untuk Gus Dur yang sejak lama ingin FPI bubar, tepat 11 tahun lalu 30 Desember beliau wafat. Tapi cita-cita dan perjuangan beliau terus kontekstual. Ila ruhi Gus Dur bisyafaati Rasulillah Al-Fatihah, kata Romli. Berdasarkan catatan pemberitaan detik.com, pembubaran FPI tidak menjadi prioritas Gus Dur saat menjadi Presiden Indonesia keempat. Padahal Gus Dur mengaku sudah 15 tahun berjuang agar FPI dibubarkan. Ketika ditanya kenapa tidak membubarkan FPI saat menjadi presiden, Gus Dur menjawab, "Orang kerja kan punya prioritas. Prioritas saya untuk menjaga Indonesia tetap satu, tidak terurai," kata Gus Dur. Dia mengaku sudah 15 tahun lebih meminta FPI dibubarkan, tapi tidak ada yang mendengarkannya. "Saya akan lebih berterima kasih lagi kalau FPI dibubarkan. Saya meminta agar FPI dibubarkan. Kalau tidak, ya kita bubarkan sendiri. Memangnya hanya pemerintah yang bisa bertindak," katanya. Yang kedua adalah kalian pasti sudah bisa menebak, yaitu Ahok. Keinginan ini mencuat karena FPI bertindak anarkis saat melakukan unjuk rasa, yang berakhir dengan kericuhan yang terjadi saat FPI menggelar demonstrasi menentang Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden RI tahun 2014 lalu. Prinsip saya, semua ormas yang berlaku anarkis dan ingin mengubah undang-undang dan Pancasila harus dibubarkan, kata Ahok. Meski begitu, Ahok mengaku pembubaran FPI bukan perkara mudah. Alasannya, FPI bukan organisasi resmi dan tak berizin. "Mereka tak berizin, kami sedang mencari caranya," kata Ahok. Akan tetapi, keinginan ini juga tidak terwujud karena pada tahun 2016 dia tersangkut kasus penodaan agama yang membuatnya dibui selama 2 tahun. Dan juga lengser dari jabatannya karena kalah dalam Pilkada 2017. Sebenarnya, pembubaran FPI ini agak terlambat. Seharusnya
dari dulu FPI ini di bumi hanguskan. Pentingnya ditindak tegas dan ditampar, tapi kekecewaan selama bertahun-tahun dibayar pada tanggal 30 Desember 2020. FPI resmi dilarang dan tidak boleh beraktivitas apapun lagi. Dengan demikian, impian Gus Dur dan keinginan Ahok membubarkan FPI terwujud sudah. Keinginan ini dieksekusi dengan baik di masa kepemimpinan Jokowi. Pada periode kedua ini, meski awalnya harus sedikit kesal dan mengamuk kenapa FPI ini masih aja dibiarkan. Gus Dur, Ahok, Jokowi, 3 orang inilah yang patut diberikan acungan jempol. Gus Dur dan Ahok berani terang-terangan menentang FPI. Tidak takut dengan ancaman, tidak gentar dengan ulah FPI, tapi yang paling hebat itu Jokowi. Jokowi tidak lantang menyuarakan pembubaran FPI secara frontal. Diam, kalem, sampai-sampai saya sendiri beberapa kali kesal dengan beliau. Kenapa diem aja? Ternyata di balik itu rencana sedang dimatangkan sebelum pemberantasan FPI. Tahu-tahu bubar. Saya tak menyangka akan resmi dilarang secepat itu. Tapi salut deh buat Pak Jokowi dan jajarannya. Strategi merebus kodok ternyata benar-benar diterapkan. Akhir kata, perjuangan masih belum selesai. Pelarangan FPI tidak akan serta-merta menghilangkan radikalisme dan intoleransi begitu saja. Akan tetapi, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah bahwa FPI bukan siapa-siapa. Levelnya kecil bagi negara.